Jadi ada seorang wanita yang hamil dengan usia kandungan mencapai 46 tahun. Begini ceritanya. Pada tahun 2001, ada seorang wanita berusia 75 tahun bernama Zahra Abu Tholib tinggal di sebuah desa kecil yang ada di Casablanca, Maroko. Waktu itu dia bilang nih ke anak dan cucunya kalau perutnya dia itu mendadak kesakitan banget, kayak berasa ditusuk gitu. Ya udah deh, dengan sigap ya, keluarganya membawa Zahra ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan pertama, dokter bilang kalau Zahra besar kemungkinan ya mengalami sakit mah. Makanya dia dikasih obat mah nih dan dipulangkan untuk rawat jalan. Walaupun begitu, walaupun obat mahnya udah habis, Zahra merasa kalau perutnya itu masih sakit nih. Ya udah deh, dengan sigap ya, keluarganya membawa Zahra ke rumah sakit lain untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Pada saat pemeriksaan kedua, dokter bilang kalau Zahra kemungkinan besar mengalami komplikasi antara sakit, asam lambung, mah, dan juga infeksi. Untuk yang kedua kalinya nih, dokter memberikan Zahra obat yang lebih manjur atau yang lebih keras untuk sakit perutnya dan dipulangkan lagi untuk rawat jalan. Walaupun begitu, lagi-lagi walaupun obatnya udah habis, Zahra masih merasa kalau perutnya itu sakit banget. Ya udah deh, dengan sigap ya, keluarganya membawa Zahra ke rumah sakit lain lagi untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Pada saat pemeriksaan ketiga ini, ada satu dokter bernama Taibi Kwazani yang berkesempatan untuk memeriksa Zahra. Pas ini dokter Taibi itu agak kebingungan karena kok diagnosis dokter yang sebelumnya kok salah terus ya. Zahra kan diketahui adalah seorang nenek-nenek berusia 75 tahun yang mengeluhkan sakit perut. Biasanya kalau ada pasien tipikal seperti ini, diagnosisnya tuh simpel aja. Pasien besar kemungkinan sakit mah, asam lambung, infeksi, atau ya ada masalah di perut, di pencernaan lah. Kok udah dikasih obat sakit perut, obat pencernaan sampai 2 kali penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh? Ini aneh nih. Ya udah deh, dokter Taibi waktu itu melakukan hal aneh juga untuk mengetahui penyakitnya Zahra. Waktu itu dokter Taibi meronsen dan juga meng-USG perutnya Zahra untuk melihat isi dari perutnya dia. Pas ini dokter Taibi dan juga dokter lainnya semuanya terheran karena ternyata sumber dari rasa sakit di perutnya Zahra adalah dia hamil. Dr. Taibi merasa aneh karena secara teknis ya, Zahra kan udah nggak bisa hamil lagi karena dia udah lanjut usia, dia udah nggak aktif secara seksual, bahkan juga dia udah menopause. Tapi kok sekarang Zahra lagi hamil? Ini aneh banget nih. Nah, yang lebih aneh dan juga ngeri lagi adalah cerita di balik kehamilannya Zahra. Jadi, pada tahun 1955, pada saat Zahra masih berusia 17 tahun, dia lagi stay nih di sebuah klinik kecil karena kehamilannya bermasalah. Dikabarkan ya, pada saat lagi hamil ini, dia mengalami rasa sakit yang perih banget yang juga dibarengin dengan kontraksi yang roman-romannya itu bakalan melahirkan. Nah, ini pertama kalinya Zahra mengalami rasa sakit pas lagi hamil nih, dan gara-gara ini juga dia tuh menjadi overthinking. Waktu itu Zahra berpikiran, wah, pas lagi hamil aja sakitnya luar biasa nih, apalagi pas melahirkan. Pokoknya pikirannya Zahra itu berkecamuk dan ngebuat dia stres gitu. Dia kayak mikirin proses kelahiran yang bakalan sakit banget, penuh perjuangan, ngeri-ngeri sedap, bahkan juga kematian. Sebagaimana yang lo pahami ya, proses melahirkan itu sangat menyakitkan sampai-sampai selalu ada kemungkinan sang ibu itu meninggal ketika melahirkan. Bisa dibilang Zahra bener-bener stres banget karena di pikirannya proses melahirkan itu sama aja dengan kematian. Walaupun begitu, setelah diperiksa, dokter menegaskan kalau usia kehamilan Zahra itu belum matang. Gua nggak tahu berapa bulan persis usia kehamilannya dia waktu itu ya. Tapi yang jelas dia nggak perlu khawatir untuk melahirkan hari itu juga. Tapi tetap aja ya, untuk berjaga-jaga, dokter meminta Zahra untuk dirawat inap aja beberapa hari. Takutnya malah ada hal emergency lain yang muncul. Ya udah deh, pas ini Zahra ya supaya nggak begitu stres ya, dia memutuskan untuk jalan-jalan keliling klinik. Pas lagi lihat-lihat nih, dia ngintip tuh melalui jendela ke salah satu kamar pasien yang lagi ada suara teriakan seorang wanita dan juga suara ribut-ribut dari dokter dan suster. Ternyata yang Zahra lihat pada momen ini adalah ada seorang wanita muda yang lagi melahirkan. Pas itu ya, wanita random ini kayak
teriak, berusaha sekeras mungkin gitu kayak mendorong bayinya untuk keluar dari rahimnya. Sayangnya di tengah upaya melahirkan ini, mata dari si wanitanya itu ya tiba-tiba melotot besar banget, badannya langsung kaku dan juga langsung lemes. Dan pas dokter periksa, ternyata wanitanya meninggal dunia. Melihat sendiri wanita yang meninggal dunia pas melahirkan, Zahra langsung ketakutan banget. Dia langsung mendadak gak siap nih untuk hamil, melahirkan, apalagi untuk meninggal. Dan gara-gara panik inilah Zahra memutuskan untuk kabur dari klinik. Pas ini, ketika udah sampai di rumah, Zahra memutuskan untuk tidak balik lagi ke klinik kecil barusan karena dia ketakutan banget. Dia takut ngelihat ibu yang meninggal ketika melahirkan, takut dengan kehamilan, pokoknya dia takut banget sejadi-jadinya. Keluarga dan suaminya Zahra pastinya berusaha tuh ya menenangkan dia. Mereka bilang bahwa meninggal itu udah jadi bagian dari kehidupan, kamu gak perlu takut, kamu gak akan meninggal kok. Pokoknya kita cek dulu aja lah kehamilannya, takutnya kenapa-napa nih. Tapi tetap aja Zahra gak mau dibawa ke klinik. Dia bersikeras kalau dia udah gak sakit lagi, dia udah sehat dan mau stay aja di rumah. Pokoknya dia gak mau balik ke klinik. Dan ya udah deh, dikarenakan Zahra ngotot banget, keluarganya nurut aja. Dan juga surprise semenjak hari itu Zahra gak pernah lagi nih merasa sakit ataupun kehamilannya bermasalah. Sampai pada saat menuju ke 9 bulan kehamilan, keluarganya Zahra berekspektasi kalau dia bakalan melahirkan bayinya. Mereka semua waktu itu udah bersiap-siap nih untuk balik lagi ke klinik dan ya udah untuk melakukan proses persalinannya si Zahra nih. Walaupun begitu, Zahra tetap menolak untuk pergi ke klinik karena dia tidak mengalami kontraksi dan gak ada feeling untuk melahirkan. Zahra berdalih, waktu itu dia bilang kalau dia belum perlu nih ke rumah sakit, ke klinik, karena bayinya itu lagi tidur akibat terkena guna-guna. Nah, pada bagian ini, jujur ya, informasi yang gue dapatkan itu nggak begitu banyak karena ini udah masuk ke dalam ranah mitos Afrika. Jadi orang asli Maroko atau suku Maghrebian, sukunya Zahra ya, pada tahun tersebut masih percaya dukun, ilmu hitam, ilmu putih, sihir, dan lain sejenisnya. Entah karena Zahra kena trauma ketika melihat ibu yang meninggal pas melahirkan, jadinya dia berbohong dengan cara bilang kalau bayinya itu kena guna-guna, atau keluarganya emang percaya kalau bayinya Zahra beneran terkena guna-guna. Gak ada yang tahu, gak ada recordnya. Yang jelas pada masa itu ya, walaupun Zahra udah masuk ke masa-masa bersalin, udah seharusnya standby di klinik ya, dia masih tetap gak mau dibawa ke klinik dan keluarganya juga tidak memaksa. Selain itu juga dikarenakan Zahra tidak kesakitan, tidak mengalami kontraksi, sehat-sehat aja dan tidak mengeluh, keluarganya menganggap semuanya baik-baik aja. Jadinya Zahra dan keluarganya menjalani hidup seperti biasa dan ini terus berlangsung sampai 46 tahun selanjutnya. Jadi selama 46 tahun selanjutnya ya, Zahra tidak melahirkan anaknya. Walaupun begitu, seiring dengan berjalannya waktu dan kehidupan, Zahra yang trauma dengan kehamilan dan juga persalinan ini, dia mengadopsi 3 orang anak. 3 orang anak ini Zahra rawat baik-baik, dianggap sebagai anak sendiri sampai-sampai anaknya ini dewasa, punya anak lagi dan menjadikan Zahra itu kayak punya cucu atau resmi menjadi nenek-nenek. Pada tahap ini ya, kehidupan berjalan seperti biasa dan normal-normal aja. Seakan-akan semuanya tuh lupa kalau Zahra itu pernah hamil tapi gak pernah melahirkan. Sampai balik lagi nih ke tahun 2001, balik ke momen ketika Dr. Taibi memeriksa perutnya Zahra yang lagi kesakitan. Sebagaimana yang gue ceritain ya, Zahra ini kan udah berumur 75 tahun dan berhasil tuh membuat Dr. Taibi dan dokter lainnya tercengang karena mereka menemukan bayi di dalam perutnya Zahra. Walaupun begitu, bagian yang paling mengerikan dari cerita ini bukanlah Zahra yang hamil selama 40 tahun lebih, melainkan apa yang terjadi terhadap bayinya Zahra. Jadi pada saat Dr. Taibi menemukan bayinya Zahra di dalam perutnya ya, ternyata bayinya tersebut udah berubah menjadi
mumi. Well, menjadi mumi itu adalah bahasa yang gue gunakan untuk mendeskripsikan dengan mudah ya. Kalau gue menggunakan bahasa medis, bayinya Zahra ternyata selama 46 tahun terakhir itu mengkalsified atau terklasifikasi atau mengapur atau menjadi keras, menjadi batu. Atau yang paling mudahnya menjadi mumi. Ya udah deh, Dr. Taibi langsung tuh membedah area perutnya Zahra atau juga rahimnya Zahra. Pas ini seperti yang lo lihat ya, tim dokter berhasil tuh mengeluarkan bayinya Zahra yang udah membatu menjadi mumi. Diketahui ya, mumi dari bayinya Zahra ini memiliki berat sekitaran 4 kg dengan panjang mencapai 42 cm. Dan dari sini juga Dr. Taibi mencari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi terhadap kehamilannya Zahra. Jadi besar kemungkinan pada saat Zahra lagi dalam masa kehamilan, dia mengalami kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik kalau dijelaskan secara sederhana adalah kehamilan yang terjadi ketika sel telur yang udah dibuahi menempel dan tumbuh di luar rahim. Biasanya sel telur kehamilan ektopik itu kayak menempel di tuba falopi, bukan di dinding rahim. Kehamilan ektopik termasuk juga ke dalam kehamilan yang berbahaya karena membahayakan ibu hamil dan juga membahayakan bakal janin. Biasanya kalau udah terjadi kehamilan ektopik, kehamilannya itu kayak dianggap gugur dan dokter bakalan mengeluarkan tuh bakal janin atau sel telurnya dengan cara operasi. Nah, pada kasus kehamilan Zahra, kemungkinan besar dia mengalami kehamilan ektopik. Tapi tidak dikeluarkan, melainkan disimpan aja terus walau dia merasa kesakitan. Hal ini bisa terjadi karena dia takut ke klinik, takut melahirkan, takut kematian, dan segala macam hal lainnya. Karena Zahra udah trauma duluan tuh ngelihat ibu yang meninggal ketika melahirkan. Seiring berjalannya waktu, janinnya ini tumbuh besar dong. Dan entah pada usia berapa bulan ya, mungkin tanpa sepengetahuannya Zahra, janinnya ini meninggal dunia. Walaupun begitu, lagi-lagi ya, dikarenakan Zahra takut ke klinik, janin yang udah meninggal dunia yang seharusnya dikeluarkan dari rahimnya ini tersimpan terus di dalam rahimnya dia. Pada momen ini, Zahra seharusnya kesakitan banget karena di dalam rahimnya itu ada jenazah janinnya. Tapi entah karena saking Zahra trauma banget dengan klinik, dia mungkin pura-pura sehat dan menutupi seluruh komplikasi medis yang dia alamin. Dikarenakan hal tersebut, tubuhnya Zahra melakukan sebuah proses yang bernama litopedion. Buat yang belum tahu, dari Wikipedia, litopedion adalah sebuah fenomena langka yang terjadi ketika janin yang masih di dalam rahim ibu tuh meninggal dunia berubah menjadi batu. Hal ini bisa terjadi dikarenakan janinnya tuh terlalu besar untuk diserap oleh tubuh atau tidak segera dikeluarkan. Nah, untuk melindungi sang ibu dari segala macam penyakit atau infeksi, tubuhnya sang ibu itu kayak mengawetkan jenazah sang janin menjadi batu. Proses pengawetannya ini bernama calcified atau terkalsifikasi atau menjadi batu kapur atau menjadi mumi. Walaupun begitu, walaupun udah menjadi mumi, janinnya tuh masih tetap harus dikeluarkan karena lama-kelamaan berubah menjadi tumor yang membahayakan tubuh sang ibu. Bisa dibilang selama 46 terakhir, Zahra itu nggak hamil mengandung anaknya, melainkan hamil mengandung jenazah dari anaknya. Lebih ngeri ya. Anyway, gue gak nemu nih ya perihal kelanjutan dari ceritanya Zahra. Apakah semenjak operasi pengangkatan tumor dari bayinya ini dia berhasil hidup atau enggak, gue gak dapat infonya. Yang jelas, sampai sekarang Zahra dikenal sebagai seorang wanita yang tanda kutip hamil selama 46 tahun.